Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apriani Putri Fatsdiansyah dengan NIM 12310122696 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai geopolitik Indonesia, yang mana ada beberapa subbahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, geopolitik, yang kedua, geografis, dan yang ketiga, otonomi daerah. Definisi geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geografi bumi dan politik berasal dari kata polis dan tea. Polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan tea berarti urusan yang bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Ada dua pengertian dalam konsep geopolitik ini. Yang pertama, geopolitik sebagai ilmu. Maksudnya adalah memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi. Maksudnya adalah geopolitik menjadi landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara yang hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi dari geopolitik adalah ilmu yang mempelajari penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Poin yang kedua, konsep geopolitik. Konsep geopolitik ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Karl Haushofer pada abad ke-20. Ia berpendapat bahwa geografi memainkan peran penting dalam kekuatan dan pengaruh suatu negara di dunia internasional. Salah satu konsep geopolitik yang paling terkenal adalah wawasan Nusantara. Yang artinya cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang serba Nusantara. Poin berikutnya itu peran penting geopolitik. Yang pertama, membantu negara dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, strategi pertahanan dan keamanan, dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, membantu negara dalam mengidentifikasi ancaman dan peluang yang ditimbulkan oleh lingkungan geografis. Nah, contoh penerapan dari geopolitik dalam dunia nyata di Indonesia, yang mana Indonesia menggunakan geopolitik ini untuk menjaga kedaulatan wilayah dan kepentingan nasional di Laut Natuna. Masuk kita ke poin yang kedua, pembahasan yang kedua, geografis. Geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ini ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudera, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak ini membuat Indonesia memiliki iklim tropis dengan ciri-ciri musim hujan dan musim panas. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.504 pulau dengan sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni tetap. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa yang memiliki lebih dari setengah populasi Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan perbandingan daratan dan perairan sekitar 4:1. Wilayah ini meliputi pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta rangkaian pulau-pulau kecil lainnya. Nah, dan kondisi alam Indonesia ini memiliki berbagai macam tipe iklim, mulai dari iklim tropis hingga subtropis. Wilayah ini juga memiliki berbagai macam sumber daya alam seperti sungai, danau, gunung, dan hutan. Letak geografis Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi alam, sosial budaya, dan ekonomi negara. Contohnya, letak strategis Indonesia yang membuat negara ini menjadi jalur perdagangan internasional adalah memiliki berbagai macam sumber daya alam yang beragam. Masuk kita kepada subbahasan yang ketiga, yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sarana yang secara politik ditempuh dalam langkah memelihara keutuhan negara bangsa. Otonomi daerah diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan kebijakan nasional yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya disintegrasi
pertama, otonomi daerah ini dikaitkan semata-mata dengan uang. Suatu pemahaman yang keliru tentang otonomi daerah yaitu untuk berotonomi daerah harus mencukupi sendiri segala kebutuhannya, terutama dalam bidang keuangan. Yang kedua, daerah belum siap dan belum mampu. Tidak ada alasan untuk tidak siap dan tidak mampu karena pemerintah daerah sudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah dalam waktu yang sudah sangat lama dan berpengalaman dalam administrasi pemerintahan. Yang ketiga, dengan otonomi daerah, maka pusat akan melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina negara. Jadi, hubungan geopolitik dan otonomi daerah ini adalah geopolitik Indonesia sendiri ini disebut dengan wawasan Nusantara. Ada beberapa urusan strategis nasional yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, antara lain seperti urusan atau kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama,